Kalibrasi metode estimasi curah hujan berbasis data satelit Himawari 8 terhadap observasi permukaan studi kasus Cipuan Bandung, Jawa Barat. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi berupa butir-butir atau tetes-tetes air atau kristal es yang jatuh dari dasar awan yang dapat mencapai permukaan bumi. Curah hujan sendiri adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu dan diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, curah hujan di Indonesia terdiri atas 3 macam, yaitu pola ekuatorial, monsunal, dan pola lokal. Cakupan dari observasi permukaan tidak terlalu luas, maka dari itu pemantauan satelit dimanfaatkan untuk mendapatkan cakupan yang lebih luas. Satelit Himawari 8 merupakan satelit meteorologi yang mengamati suhu puncak awan. Metode IMSRA atau Multispectral Rainfall Algorithm adalah teknik estimasi curah hujan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan di India oleh Misra dan kawan-kawan tahun 2009. Presipitasi diperoleh dari data suhu puncak awan yang diestimasi menggunakan metode IMSRA, yang nanti dapat dibandingkan dengan pengamatan permukaan. Wilayah Cekungan Bandung sendiri ada pada ketinggian 748 mdpl, curah hujan berpola monsun, musim hujan ada pada periode DJF, musim kering ada pada periode JJA, dan musim peralihan ada pada periode MAM dan SON. Penelitian Gairola yang dilakukan di Bay of Bengal mengatakan bahwa metode IMSRA memiliki korelasi sebesar 0,76 dan nilai error 1,73 mm per 3 jam. Dan penelitian Sagala tahun 2019 mengatakan bahwa metode ini memiliki korelasi 0,541 dan nilai error 18,1 mm per hari. Penelitian Sagala dilakukan di Jayapura, Indonesia. Kemudian, bagaimana jika metode estimasi IMSRA ini diterapkan di wilayah Bandung? Mengapa? Karena di wilayah Bandung ini masih banyak terjadi banjir di lahan pertanian. Hal ini membuat kerugian yang cukup besar bagi para petani. Selanjutnya yaitu wilayah kajian penelitian ini adalah Cekungan Bandung dengan periode data Agustus 2019 sampai Maret 2020. Data yang pertama adalah data estimasi curah hujan milik Lapan dengan resolusi spasial 4 km dan temporal 10 menit. Yang kedua adalah data observasi milik BBWS Citarum yang terdiri dari 13 titik stasiun dengan resolusi temporal 10 menit. Kemudian metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode estimasi curah hujan IMSRA. Metode ini, awan hujan dan non-hujan diklasifikasikan berdasarkan penelitian Rocha tahun 2002, yang kemudian dihitung persamaan regresinya untuk mencari curah hujan 3 jaman atau harian. Persamaan regresinya sebagai berikut dengan nilai R merupakan estimasi curah hujan dan TB adalah suhu puncak awan. Selanjutnya yaitu interpolasi spasial. Interpolasi spasial dimanfaatkan untuk mengubah grid data yang sebelumnya berukuran 4 km menjadi 1 km sebelum dibuat buffer area dengan radius 5 km. Selanjutnya, metode evaluasi digunakan RMSE dan koefisien determinasi R-square. RMSE adalah akar dari rata-rata nilai error prediksi atau estimasi, sedangkan R kuadrat merupakan nilai untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Model yang baik memiliki nilai R-square mendekati 1. Kemudian, untuk evaluasi kejadian hujan, memanfaatkan tabel kontingensi dengan 2 kategori, yaitu POD dan VAR. POD atau Probability of Detection dan VAR atau False Alarm Ratio. Nilai VAR yang baik yaitu mendekati 0, sedangkan untuk nilai POD yang baik yaitu mendekati nilai 1. Karakteristik pola curah hujan di wilayah Bandung adalah monsunal.
Hal ini karena Pulau Jawa dipengaruhi oleh monsun musim dingin Asia atau monsun musim panas Australia. Terlihat pada gambar 4.1, musim hujan di wilayah Bandung terjadi pada bulan November sampai April, dan puncaknya terjadi di bulan Desember. Gambar 4.3 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara curah hujan observasi dengan curah hujan estimasi, memiliki RMSE 220-231 mm untuk curah hujan harian. Kemudian dipilih sampel data dari 3 bulan DJF untuk kemudian persamaan regresinya dibentuk persamaan kalibrasi. Gambar 4.4 merupakan time series curah hujan untuk periode waktu 1 jam, memiliki RMSE 11-12 mm. Dipilih juga periode bulan yang sama untuk dibentuk persamaan kalibrasi. Selanjutnya yaitu uji T. Hasil uji T menunjukkan bahwa H0 tidak ditolak karena nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Hal ini berarti kemiringan persamaan kedua garis tidak berbeda pada tarak nyata 0,05. Dengan kata lain bahwa kedua garis tersebut sejajar. Kemudian bentuk persamaan kalibrasinya adalah sebagai berikut. Dengan persamaan untuk curah hujan 1 jam sebagai berikut dan untuk curah hujan 1 hari sebagai berikut. Dengan X adalah data curah hujan estimasi. Gambar 4.6 merupakan plot time series curah hujan 1 jam. Memiliki RMSE yang sebelumnya 11-12 mm turun menjadi 2,7 mm setelah dilakukan kalibrasi. Gambar selanjutnya yaitu time series curah hujan harian. Terlihat pada gambar bahwa curah hujan hasil kalibrasi lebih mirip dengan curah hujan hasil observasi. Namun pada beberapa waktu masih terlihat bahwa hasilnya overestimate atau underestimate. Nilai error turun menjadi 33,43 mm, sekitar turun 85%. Selanjutnya yaitu evaluasi kejadian hujan. Produk hasil kalibrasi metode IMSRA untuk temporal 1 hari memiliki kemampuan yang relatif lebih baik dalam mendeteksi kejadian hujan di wilayah Bandung. Hal ini terbukti bahwa nilai POD untuk curah hujan 1 hari ada pada range 0,64 sampai 0,76 dengan nilai VAR yaitu antara 0 sampai 0,53. Selanjutnya dilakukan analisis kejadian hujan di wilayah Bandung pada 29 Januari 2020. Gambar 4.7 merupakan akumulasi curah hujan observasi, gambar 4.8 merupakan akumulasi curah hujan estimasi, dan gambar 4.9 merupakan akumulasi curah hujan hasil kalibrasi. Dari ketiga gambar ini, gambar 4.9 memiliki range nilai hujan yang lebih mirip dengan gambar 4.7, sedangkan gambar 4.8 memiliki range nilai curah hujan yang sangat tinggi. Gambar 4.10 menerangkan histogram tingkat curah hujan di 13 titik stasiun milik BPWS. Terlihat bahwa secara keseluruhan hasil kalibrasi masih relatif overestimate terhadap observasi permukaan. Hal ini karena pengamatan satelit hanya memanfaatkan kanal inframerah saja. Dari hasil analisis sebelumnya, diperoleh kesimpulan yaitu 1.
Hasil estimasi curah hujan dengan metode Instra masih memiliki error yang relatif tinggi. 2. Dari panjang periode data yang digunakan, hanya periode DJF yang tidak berbeda pada taraf nyata 5%. Jadi analisis hanya dilakukan pada periode DJF saja yang merupakan bulan basah di wilayah Bandung. 3. Kalibrasi data yang dilakukan berhasil menurunkan nilai error sebesar 85% untuk data harian dan 78% untuk data 1 jaman. Hasil kalibrasi curah hujan harian memiliki kemampuan yang relatif lebih baik daripada curah hujan 1 jaman dalam mendeteksi kejadian hujan ringan, sedang maupun lebat, karena nilai POD-nya ada pada range 0,64 sampai 0,76. Yang keempat, hasil kalibrasi metode IMSRA untuk mengestimasi curah hujan masih belum dapat dimanfaatkan untuk mitigasi bencana banjir di lahan pertanian. Walaupun nilai errornya berkurang, tetapi nilainya masih cenderung overestimate dari observasi permukaan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.